Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa qulubina jami'an liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana wa barik fi sya'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Akbar, juga para pemirsa dimanapun berada, mari kita lanjut masih dalam bab al-buka atau fadlul buka min khasyatillah wa syauqan ilaih. Bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah atau karena rindu ingin berjumpa dengan Allah. Pertemuan terakhir kita membahas tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Di antara 7 golongan itu ada satu yang terkait dengan bab yang kita bahas, yaitu rajulun dzakarallaha fi khalian atau dzakarallaha khalian atau fi khalwah fafadat ainah. Itulah seseorang yang dia suka mengingat Allah, zikir kepada Allah, tapi sendirian, tidak banyak orang, sendirian. Berarti yang bersangkutan sedang berada pada puncak ketulusannya, keikhlasannya, beribadah tidak ada yang melihat, dia zikir tidak ada yang memantau, terus bisa menangis. Menangis karena rindu ingin berjumpa dengan Allah, atau menangis karena takut akan dosa-dosa yang ia perbuat selama ini. Bil munasabah Pak ya, sebelum saya masuk pada hadis berikutnya ini, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang diapit oleh bulan mulia dan bulan sangat mulia. Bulan mulianya itu adalah bulan Rajab, sudah kita lewati. Kemudian sekarang ini Sya'ban, kemudian diapit oleh bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Jujur, sabda Rasulullah kepada kita di bulan ini, justru banyak di antara manusia lalai. Ya, lebih fokus pada 2 bulan ini yang mengapitnya, Rajab dan Ramadan, tengah-tengahnya ada Sya'ban. Padahal di bulan ini jamaah sekalian, ini terkait Pak dengan bab yang kita bahas juga sebenarnya. Inilah bulan di mana Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan bulan ini adalah bulan terangkatnya amal manusia. Makanya Nabi lebih semangat beribadahnya itu pada bulan ini, sekaligus sebagai bentuk pemanasan menghadapi datangnya bulan Ramadan. Jemaah sekalian, ini bukan bahasa saya, tapi Nabi apa yang mengatakan kepada kita, dzaka syahr atau hadza syahr, bulan ini atau bulan itu atau bulan ini, maksudnya jemaah sekalian, bulan Sya'ban ini, yaghfulun nas anhu, banyak manusia lalai. Ya, sibuknya di bulan Rajab sama bulan Ramadan. Justru di bulan ini lalai. Padahal di bulan ini turfa lahul a'mal, amal-amal manusia itu diangkat oleh malaikat
dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, detik demi detik, hari demi hari. Jamaah sekalian, fa uhibbu, kata Nabi, aku suka sekali di bulan ini banyak berpuasa. Sehingga ketika aku diangkat amalku ini oleh Allah, oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah dalam suasana aku berpuasa. Monggo Bapak, perbanyak kita berpuasa di bulan ini, perbanyak kita beramal saleh di bulan ini. Sebab amal-amal kita kapanpun pula selama 1 bulan ini langsung dilaporkan oleh malaikat-malaikat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, Allah Pak, katanya nanti puncaknya pada malam nisfu Sya'ban. Malam apa? Nisfu Sya'ban. Allah memproklamirkan dirinya bahwa seluruh amal saleh yang kita lakukan semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa-dosa yang kita perbuat, selama kita mau istighfar dan bertobat kepada Allah, itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 2 Pak, yang Allah tidak akan menerima amal salehnya dan tidak menerima pula pertobatannya. Siapa itu? Yang pertama, illa li musyrikin, itulah orang yang ahli syirik, yang menyekutukan Allah, yang menyembah bukan pada selain Allah, atau yang masih bermain dengan dunia klinik dan mistis yang dan lain sebagainya. Ini Allah tidak akan melihat Pak. Sebanyak apapun pula amal saleh kita, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean juga istighfar, bertobat kepada Allah, Allah juga tidak akan mendengarkan pertobatan kita kalau masih ada syirik. Dan yang kedua adalah al-masyahin. Jangan sampai ada di antara kita perseteruan, tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. La yahillu limri'in atau li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim dia tidak tegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Hati-hati Pak, ya. Ini adalah bulan-bulan di mana Allah menerima pertobatan kita. Apalagi sampai bertobat dengan bab yang kita bahas sampai bisa menangis, teringat dengan dosa-dosa masa lalu, baik itu dosa kecil, dosa menengah, apalagi dosa besar. Terus sampean menangis betul kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wabil khusus nanti pada bulan malam nisfu Sya'ban, perhatikan jemaah sekalian. Ini adalah malam di mana Allah akan mengangkat Pak, akan mengangkat semua dosa-dosa kita kalau kita mau istighfar dan bertobat kepadanya, dan menerima seluruh amal saleh kita jemaah sekalian, kecuali tidak syirik, kecuali orang yang syirik, mohon maaf, dan orang yang masih ada permusuhan di antara kita. Mudah-mudahan Pak, di antara kita bersaudara satu sama lain, tidak ada permusuhan di antara kita. Nah saudara, izinkan saya malam ini untuk melanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat yang paling banyak pula Pak menghafal Al-Quran, ya. Dan Nabi sangat suka dengan sahabat yang satu ini pula. Berkata Nabi kepada Ubay, Ubay, kata Nabi, innallaha azza wa jalla amarani an aqra'a alaika. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku untuk membacakan surat ini. Apa suratnya Pak? Yaitu surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, ila akhir ayat, ila akhir surah jamaah sekalian. Sampai selesai surat itu, terus Ubay terperanjat Pak. Qala ya Rasulullah, samani Allah, Allah menyebut namaku ya Rasulullah, Allah menyebut namaku dan menyuruh engkau untuk membacakan surat ini kepadaku ya Rasulullah, dan menyebut namaku. Bayangkan Pak, Allah menyebut nama Ubay, disampaikan sama Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada Ubay jamaah sekalian. Ya Allah. Qala na'am, kata Nabi, iya. Fabaka Ubay, kemudian Ubay menangis jamaah sekalian. Ini Pak namanya tangisan
bahagia, tangisan rindu dengan Allah. Apalagi secara khusus namanya disebut oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, mungkin juga ada di antara kita, tidak mustahil Pak, di antara kita bermimpi, ya, mimpi karena ru'yah salihah, mimpi yang baik ini bagi orang beriman kata Nabi itu sebagai 1/40 dari kenabian, Pak. Ya. Selama sampean merasa dekat dengan Allah, selama sampean istiqomah di jalan Allah, terus umpamanya mimpi Rasulullah. Tolong Pak jangan cerita-cerita, silakan sampean munajat kepada Allah dan menangis. Ini berarti sampean mendapatkan karunia, yakin, hakul yakin nanti di akhirat sampean akan berjumpa dengan Rasulullah. Man ra'ani faqad ra'ani kata Nabi. Barang siapa dia bermimpi aku, melihat dalam mimpinya melihat aku, berarti dia betul-betul melihat aku sebenarnya. Fa inna syaitan la yumathiluni, karena syaitan tidak mampu menyerupai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sampean Pak bermimpi ada nur Pak, ada nur, ada cahaya. Nur Pak, nur cahaya. Kayak bulan, tiba-tiba cahayanya Pak tertuju kepada kita, tertuju pada fisik kita, dan sampai melihat pokoknya sesuatu yang indah. Ini sudah sinyal Pak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencintai kita, dan sampean bisa menangis. Tangisan seperti itu adalah tangisan, nanti saya akan bahas, yang akan menyelamatkan kita dari jilatan api neraka. Jadi ada tangisan karena dosa yang kita perbuat, dan ini sudah kita bahas kemarin. Karena maksiat yang pernah kita lakukan, juga ada tangisan sebagaimana Ubay Pak. Samani ya Rabb, Allah menyebut namaku ya Rasulullah, menyebut namaku ya Rasulullah untuk engkau membacakan surat ini kepadaku. Kata Nabi, iya, tidak kuat Ubay Pak, nangis. Ini tangisan bahagia. Berarti Allah mencintai Ubay radhiyallahu anhu, jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu, menangislah kepada Allah. Wabil khusus di bulan Sya'ban seperti ini ya akhil karim, jamaah sekalian. Ini bulan sebagaimana saya katakan tadi, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau kita mau kembali kepada Allah. Apalagi sampean kembali kepada Allah dalam suasana menangis. Dan amal-amal saleh kita semuanya Pak, ayo tunjukkan hari-hari ini sampai ketemu Ramadan, perbanyak amal saleh. Puasa, salat malam, baca Quran, suka ke masjid, iktikaf di masjid, berinfak, bersedekah, yang mengeluarkan harta terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim, menyambangi orang tua dan lain sebagainya. Inilah amal yang terbaik Pak. Sehingga nanti masuk ke dalam bulan Ramadan lebih semangat lagi kita untuk beramal saleh seperti itu. Ini adalah momentum-momentum yang perlu kita jaga bersama-sama. Baik, izinkan saya melanjutkan hadis berikutnya, juga wa anhu, juga dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Subhanallah, ini bercerita tentang kisah dua sahabat besar yang mendampingi Rasul dalam kehidupan dakwahnya itu, yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Qala Abu Bakar li Umar, kata Sayyidina Anas, pernah sekali waktu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ma ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Pak Abu Bakar terbiasa melihat Nabi itu selalu menyambangi Ummu Aiman. Ummu Aiman ini sahabat karib Siti Khadijah Pak, teman akrabnya Siti Khadijah. Sampai kemudian ketika Khadijah meninggal di Mekah, Ummu Aiman juga ikut hijrah Pak. Umurnya pasti sudah, kalau Nabi itu sudah 63 tahun meninggal, berarti dia tambah 15 lagi mungkin 80 tahunan jamaah sekalian. Tapi dia masih bertahan hidup pada waktu itu di masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Berkata pada Umar setelah Nabi meninggal dunia, ayo, kata Sayyidina Abu Bakar, intalik bina ila Ummu Aiman, ila Ummi Aiman. Ayo kita sambangi
kita menyambangi silaturahim ke Ummu Aiman radhiyallahu anha.